Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pilna Safitri. Saya sekarang berkuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti dengan jurusan D4 Usaha Perjalanan Wisata. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang wisata bahari. Sebelum masuk ke pembahasan tentang wisata bahari, saya akan menjelaskan tentang pariwisata di Indonesia. Jadi, pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditas minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Alam Indonesia memiliki kombinasi iklim tropis dan Indonesia memiliki 17.508 pulau yang 6 diantaranya tidak dihuni serta garis pantai terpanjang ketiga di dunia setelah Kanada dan Uni Eropa. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar dan berpenduduk terbanyak di dunia. Pantai-pantai di Bali, tempat menyelam di Bunaken, pantai-pantai yang ada di Bangka Belitung, Gunung Rinjani yang ada di Lombok, dan berbagai taman nasional di Sumatera merupakan contoh jenis wisata alam di Indonesia. Tempat-tempat wisata itu didukung dengan warisan budaya yang kaya yang mencerminkan sejarah dan keberagaman etnis Indonesia yang dinamis dengan 719 bahasa daerah yang dituturkan di seluruh kepulauan tersebut. Nah, bagaimana dengan opening tadi? Wisata di Indonesia sangat menarik kan, dan pariwisata di Indonesia sangat bagus sekali. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa sih alasan seseorang melakukan wisata dan apa itu pariwisata. Jadi pariwisata ini adalah rangkaian aktivitas dan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau keluarga ke suatu tempat secara sementara dengan tujuan mencari ketenangan, kedamaian, keseimbangan, keserasian, dan kebahagiaan jiwa. Pariwisata biasanya juga didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata juga merupakan fenomena kebutuhan akan kesehatan dan pergantian suasana, penilaian yang sadar dan menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam, dan khususnya menambah pergaulan berbagai bangsa dari kelas masyarakat. Nah, setiap orang pasti memiliki preferensi wisatanya masing-masing. Ada yang suka berwisata alam, ada yang suka berbelanja, ada yang suka berwisata sejarah, dan lain sebagainya. Indonesia sendiri memiliki banyak sekali destinasi dan juga memang memiliki pilihan wisata yang beragam. Nah, jenis-jenis wisata tersebut, yang pertama ada wisata budaya, selanjutnya ada wisata maritim, wisata cagar alam, wisata konvensi, wisata pertanian atau agrowisata, wisata buruh, wisata religius, wisata kuliner, wisata belanja, dan wisata ekologi, serta yang terakhir wisata olahraga. Nah, dari jenis-jenis wisata tersebut, di sini saya memilih wisata bahari sebagai topik pembahasan pada video saya ini. Kenapa wisata bahari? Karena banyak sekali wisata bahari yang ada di Indonesia. Kenapa demikian? Karena Indonesia dikenal sebagai negara dengan sumber daya alam yang sangat banyak, terkhusus di bidang kemaritiman atau bahari. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km dan luas perairannya terdiri dari laut teritorial,
perairan kepulauan dan perairan pedalaman seluas 2,7 juta kilometer atau 70% dari luas wilayah Indonesia sendiri. Nah, Menteri Koordinator, itu Bapak Luhut, menjelaskan Indonesia juga memiliki zona ekonomi eksklusif atau ZEE seluas 31 km persegi yang menambah luas wilayah laut Indonesia menjadi 5,8 juta km persegi. Pak Luhut juga mengatakan bahwa berdasarkan UNCLOS 1982 secara tidak langsung mengukuhkan Indonesia sebagai negara kepulauan sehingga sudah sepatutnya seluruh aspek dan penyelenggaraan negara perlu mempertimbangkan geostrategik, geopolitik, geoekonomi, serta geososial budaya sebagai. Nah, kita ke topik utama dari video ini, yaitu tentang wisata bahari. Sebelumnya, kita akan membahas apa sih itu wisata bahari. Jadi wisata bahari ini adalah daerah tujuan rekreasi yang merupakan wadah dari kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan yang bertujuan untuk melakukan kegiatan yang bersifat kelautan. Dan di samping itu juga bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih mencintai keindahan laut baik dari permukaan pantai maupun dasar laut serta lingkungan di sekelilingnya. Fasilitas yang direncanakannya pun tidak hanya terpusat pada lautan maupun pantai, tetapi dititik beratkan juga pada daratan atau bahkan daerah yang mempersatukan keduanya. Di dalam kegiatannya, biasanya wisata bahari memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai pusat rekreasi, di mana terdapat berbagai macam fasilitas bernuansa kelautan atau bahari yang disediakan serta untuk meninggalkan rutinitas dan mencari nuansa baru. Nah, selain itu, biasanya wisata bahari juga sebagai tempat untuk mengenal alam, di mana keadaan alam yang masih alami atau natural sangat berpengaruh pada kegiatan rekreasi tersebut. Wisata bahari juga dikenal dengan tirta. Secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan wisata yang erat kaitannya dengan air atau laut. Banyak contoh pulau dan laut yang dikembangkan menjadi wisata bahari atau tirta di Indonesia. Bahkan, wisata bahari sering kita temukan di daerah yang ada di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke. Karena Indonesia sendiri menurut Bengen 2001 merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan panjang garis pantai 81 km, sehingga hal tersebut mampu mengidentifikasikan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya pesisir dan lautan yang sangat besar. Selain dari pengertian yang sudah saya sampaikan tadi, ada juga pengertian yang mengatakan bahwa wisata bahari adalah suatu bentuk kegiatan wisata atau refreshing yang berkaitan dengan air, pantai, laut, dan danau. Kegiatan ini misalnya saja seperti bermain sky air, jet ski, berenang, speedboat, menyelam, dan kegiatan laut yang menikmati keindahan bawah laut. Indonesia bisa dikatakan mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkannya wisata bahari karena merupakan negara kepulauan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah pesisir mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkannya wisata bahari. Menurut Arif Yahya tahun 2014, sektor wisata bahari merupakan salah satu sektor pariwisata yang patut dikembangkan secara berkelanjutan. Pengembangan sektor ini didukung dengan program pemerintah. Sektor bahari merupakan salah satu sektor wisata yang termasuk dalam program unggulan dan diprioritaskan dalam pembangunan kepariwisataan. Hal ini dikarenakan tren pariwisata bahari secara global terus mengalami peningkatan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir ini. Di dalam kegiatannya, biasanya wisata bahari memiliki beberapa fungsi.
Yang pertama yaitu sebagai pusat rekreasi, di mana terdapat berbagai macam fasilitas bernuansa kelautan atau bahari yang disediakan serta untuk meninggalkan rutinitas dan mencari nuansa baru. Nah, selain itu, biasanya wisata bahari juga sebagai tempat untuk mengenal alam, di mana keadaan alam yang masih alami atau natural sangat berpengaruh pada kegiatan rekreasi tersebut. Nah, contoh wisata bahari yang saya ambil adalah Pulau Kelapan yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, sebelumnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi alam yang luar biasa dan memiliki banyak objek menarik yang cocok untuk dijadikan destinasi wisata. Nah, destinasi yang paling dominan dan yang paling sering dikunjungi di Pulau Bangka ini adalah pantai atau pulau, karena memang daerah Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan daerah yang banyak sekali pulau-pulau kecil termasuk Pulau Kelapan. Nah, pantai di Pulau Bangka ataupun pulau-pulau kecil yang ada di Pulau Bangka ini memiliki keunikan tersendiri. Selain daripada air yang jernih dan pasirnya yang halus, pantai-pantai di Pulau Bangka memiliki bebatuan granit dari ukuran besar hingga kecil dengan bentuk-bentuk yang unik sehingga membuat pemandangan pantai ataupun pulau menjadi tambah indah dan eksotis. Nah, salah satu wisata bahari yang ada di Kepulauan Bangka Belitung yaitu Pulau Kelapan. Pulau Kelapan merupakan pulau cantik atau bisa dikatakan sebagai surga tersembunyi yang terletak di Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Pulau kecil ini merupakan pulau yang berada di ujung selatan Pulau Bangka. Pulau ini sangat menarik perhatian banyak orang karena memiliki potensi yang sangat luar biasa, baik dari hasil lautnya maupun dari keindahan bawah lautnya. Kegiatan sehari-hari masyarakatnya pun sangat menarik untuk dijadikan atraksi wisata. Pulau ini mayoritas penduduknya adalah nelayan yang mengandalkan kehidupannya dari hasil laut yang ada. Dan juga banyak sekali kegiatan sederhana yang sangat menarik yang dilakukan oleh masyarakat di pulau ini, seperti menangkap ikan, memancing ikan, dan setiap harinya kita akan selalu melihat pemandangan kapal-kapal kecil yang mengapung, yang membuat pulau ini menjadi sangat unik dan menarik saat dilihat. Selain daripada hasil lautnya dan kegiatan masyarakatnya yang menarik perhatian, yang tak kalah menarik adalah lokasi pulau ini yang memiliki keindahan bawah laut serta biota lautnya yang luar biasa, yang mana dipercaya di Pulau Bangka hanya Pulau Kelapan saja yang memiliki terumbu karang, bahkan terumbu karangnya bisa dilihat dari atas kapal karena airnya yang sangat jernih. Contoh wisata bahari selanjutnya masih di daerah yang sama yaitu Kepulauan Bangka Belitung. Di sini saya mengambil wisata mangrove Munjang Kurau Barat. Wisata mangrove Munjang Kurau Barat adalah sebuah kawasan tanaman mangrove yang kini dijadikan sebagai objek wisata yang bertema wisata bahari, edukasi, dan juga ekowisata yang terletak di Desa Kurau Barat, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Sejak diresmikan pada Februari 2017, objek wisata alam bahari ini mampu memikat banyak perhatian wisatawan yang penasaran akan keindahan apa yang disuguhkan pada kawasan wisata ini. Kawasan wisata hutan mangrove ini dikelola oleh generasi muda pecinta alam Desa Kurau Barat. Kawasan hutan di tempat wisata ini dibuat sedemikian rupa dipadukan dengan spot foto kekinian dengan pemandangan indah menyusuri hutan mangrove baik melalui jembatan kayu maupun sungai. Wisatawan juga bisa menyaksikan kawasan hutan mangrove secara keseluruhan dari atas menara yang dibuat menempel pada pohon mangrove tertinggi di tempat ini. Sensasi mengarungi sungai di antara tanaman mangrove akan membuat wisatawan merasa berada di hutan Amazon Brazil.
Bahkan saat menyusuri sungai dengan perahu, wisatawan akan disuguhkan dengan indahnya pemandangan hutan mangrove, binatang liar seperti biawak, ular yang bergelantungan, burung-burung, monyet, serta binatang liar lainnya. Selain itu, selama menjelajah, wisatawan juga akan dimanjakan dengan aroma lembut tanaman bakau dan nipah yang membuat tubuh menjadi rileks. Biasanya, setelah puas menjelajah hutan dan sampai di tempat, sandar perahu wisatawan akan disambut dengan fasilitas-fasilitas yang tersedia. Salah satu yang paling menarik adalah jembatan panjang dengan lebar 2 meter. Jembatan tersebut sebagai akses jalan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana dengan berjalan kaki. Jika lelah, wisatawan bisa bersantai di beberapa tempat duduk yang sudah disediakan. Didesain dengan sangat menarik, seolah-olah menempel pada akar bakau. Spot-spot peristirahatan ini selain indah juga kerap dijadikan sebagai latar belakang untuk berfoto. Fasilitas menarik lain juga tersedia seperti pendopo dan tower yang terletak tak jauh dari tempat yang bersandar pada perahu. Akhirnya kita berada di penghujung dari video ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga informasi tentang wisata bahari sangat bermanfaat, terkhususnya wisata bahari yang saya paparkan ini adalah wisata bahari yang ada di tempat. Semoga wisata bahari di Indonesia semakin maju. Salam pesona Indonesia.